Kasus mafia tanah dengan aktris Nirina Zubir sebagai korbannya masih menjadi perbincangan panas publik. Setelah 3 orang tersangka, yakni ART Nirina, suaminya, serta seorang notaris mendekam di tahanan. Kemarin, 2 orang pejabat tanah lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Geram akan kelakuan orang kepercayaan sang ibu serta para oknum yang menyalahgunakan jabatan, Nirina pun terus berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi ia dan keluarga. Lantas seperti apa tanggapan Kepala IPPAT terhadap para anggotanya yang kini ditetapkan sebagai tersangka? Seperti apa pula sosok Riri Kasmita, asisten kepercayaan Ibu Nirina yang kini menjadi tersangka? Benarkah ia dan kuasa hukumnya telah melaporkan balik Nirina atas tudingan penyekapan? Dan bagaimanakah kisah perjuangan Nirina dan juga keluarganya dalam mengungkap kebenaran yang ada? Benarkah alasan almarhumah ibundanya mempekerjakan Riri lantaran ia merasa ditelantarkan oleh anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan aktris Nirina Zubir dan keluarga sebagai terlapor kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya 3 di antara 5 orang tersangka, yakni Riri Kasmita, asisten kepercayaan ibunda Nirina, beserta suami dan seorang notaris ditahan. 2 orang lainnya pun akhirnya menyusul kemarin. 2 orang tersangka itu pun merupakan pejabat tanah yang diduga terlibat dalam penggelapan surat tanah yang merugikan Nirina dan keluarga sekitar 17 miliar rupiah. Setelah 2 kali dikabarkan mangkir panggilan penyidik, IR diamankan di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara 1 tersangka lainnya, ER, datang menyerahkan diri secara kooperatif ke kantor polisi. Lantas seperti apa pendampingan hukum dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT untuk para anggotanya yang telah resmi jadi tersangka? Klien saya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Artinya bagaimanapun proses hukum ini sesuai dengan hukum acara pidana, ya kita tetap ikuti kan gitu. Jadi mungkin ke 20 hari ke depan akan dilakukan penahanan. Ini kabur kan, kabur segala macam. Nah, tapi sebenarnya memang ini adalah tindak lanjut dari kemarin kita sudah mengajukan surat penundaan. Jadi nggak ada itikat buruk Pak Erwin untuk kabur. Dan memang hari ini kita datang ke Polda bersama teman-teman dan tim ini memang atas dasar inisiatif karena memang Pak Erwin ingin menghadapi proses ini. Kami telah melakukan segala langkah untuk berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami sudah mendapat informasi konfirmasi dari Kementerian ATR bahwa yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan pembuatan akta karena akunnya setelah diblokir oleh Kementerian ATR. Kami tetap sebenarnya kami ini sudah demikian bekerja keras ya dalam memberikan kepastian hukum karena kalau dilakukan sesuai ketentuan yang ada, kejadian yang ada ini tidak akan mungkin terjadi. Di sisi lain, menjadi korban mafia tanah dengan kerugian hingga 17 miliar rupiah. Nirina pun kerap mendatangi Polda Metro Jaya dan berharap kasusnya ini dapat dikawal hingga tuntas.
Terlebih, terdapat orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya untuk berbuat tindakan kriminal. Kuasa hukum ER salah satu yang akhirnya menyerahkan diri menjelaskan bahwa kliennya tidak bermaksud untuk melarikan diri, namun meminta untuk pengunduran sejenak karena ada persoalan yang harus diselesaikan. Pihaknya pun juga menegaskan bahwa ER merupakan korban dari para pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya. Karena sebenarnya ia tidak mengetahui secara pasti bahwa ternyata salah satu rekannya melakukan tindakan penggelapan sehingga kini ia pun ikut terseret. Untuk kasus mafia tanah ini memang jadi perhatian khusus buat semuanya, khususnya sekarang ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan yang pastinya sekali lagi mohon dikawal semuanya, dan yang pasti untuk semuanya juga yang memiliki masalah yang sama juga mungkin bisa waktunya sekarang bersuara, apalagi mungkin mengenai orang-orang yang sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah Farida, itu PPAT atau notaris dari Tangerang, Riri Kasmita, terus suaminya Edrianto, Ina Rosaina, dan Erwin Ridwan. Itu 5 orang itu. Jadi oh ya, dan juga yang Ina Rosaina yang sedang dipanggil ini yang belum datang, kami dengar juga adalah pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Barat. Jadi kan istilahnya ini serius ya. Di sini kita menggarisbawahi bahwa klien kita adalah sebenarnya korban juga. Sebenarnya klien kita nggak tahu apa-apa tentang itu. Pak Erwin ini kan karena memang kapasitas beliau sebagai PPAT gitu. Jadi memang dalam porsi hukum pidana, kalau kita melihat dari berkas-berkas dan dokumen yang ada dan pemeriksaan saat Pak Erwin menjadi saksi ini, memang artinya kita memang mengharapkan memang kalaupun memang Pak Erwin ini melakukan tindak pidana harus sesuai dengan porsinya. Karena kan memang yang dituduhkan oleh Pak Erwin ini kan pasal yang memang seperti pelaku utama. Jadi memang kita ingin membagi 2 klaster lah. Kalau dikatakan oleh Kasubdit yang pernah disampaikan dalam press release-nya, dia membagi 2 klaster, ada klaster pelaku utama dan klaster PPAT. Nah, klaster PPAT ini apakah bisa dibebankan seperti pelaku utama? Begitu. Kalaupun memang ini tindak pidana, harusnya hanya sebatas penyertaan. Kalaupun memang ada kelalaian prosedur dalam penanganan membuat AJB peralihan itu, ya nanti akan disanksi secara etik. Karena memang kita tahu pelapor ini adalah public figure, jangan sampai ada stigma-stigma tendensius lah ya, yang menyudutkan klien kami seakan memang klien kami ini sebagai komplotan terorganisir, bahkan sampai dikatakan mafia tanah. Ini tidak terjadi di sini. Bukan modus barangkali ya, kebiasaan yang ini kan sebenarnya karena antar teman saling percaya. Kalau pemilik tanah di Jakarta Barat jangan datang ke PPAT di Kota Tangerang. Kasusnya tentu harus berjalan, harus dibuat terang, harus dibuat sesuai dengan peraturan. Ya, jadi harus dihukum juga sesuai dengan kesalahannya. Kita mengimbau kepada rekan-rekan seluruh PPAT di Indonesia ya agar selalu mengedepankan standar pelayanan, standar pembuatan akta yang telah ditentukan di dalam peraturan-peraturan yang ada. Nah, insya Allah jika PPAT melakukan standar pelayanan tersebut, tidak akan pernah menjadi permasalahan hukum. Seperti apa sosok di balik seorang Riri Kasmita, asisten kepercayaan Ibu Nirina yang kini menjadi tersangka? Benarkah ia dan pihak kuasa hukumnya akan melaporkan balik Nirina atas tudingan penyekapan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di saat kasus dugaan mafia tanah dengan korban Nirina Zubir dan keluarga mulai mencuat,
timbul pertanyaan di benak masyarakat. Siapakah sosok Riri Kasmita yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka? Menurut Nirina, Riri merupakan asisten bagi almarhumah sang ibu yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Baru-baru ini pun, Riri melaporkan balik Nirina atas dugaan penyekapan. Menurut kuasa hukum Riri, kliennya dan suami merasa kebebasan mereka sempat direnggut oleh Nirina dan keluarga, hingga ia dan suaminya pun merasa terintimidasi. Pihak Riri pun juga menambahkan, Nirina melakukan kebohongan publik bahwa Riri merupakan ART. Padahal selama tinggal di kediaman ibunda Nirina Zubir, Riri pun selalu membayar iuran kos dan juga listrik. Riri pun sempat disebut-sebut hidup dengan kemewahan dari hasil penjualan aset-aset almarhumah. Lantas, pasal apa yang disangkakan oleh pihak kuasa hukum Riri dalam laporan balik mereka terhadap Nirina? Tidak ada yang kehidupan mewah sebenarnya. Kalaupun punya mobil, itu kan semua cicilan buat usaha. Soal kuliah kan, hari ini kuliah itu kan banyak beasiswa, Mbak. Itu tidak terlalu yang ini. Kuliah ke Malaysia itu bukan yang artinya mewah ya. Itu. Jadi semua orang pun mampu, semua strata pun mampu ya. Pernyataan soal ART ya, yang pasti Riri Kasmita bukan ART, tidak pernah digaji sebagai ART, justru bayar kosan. Kami bisa tunjukkan pembayaran dari tahun 2015 sampai dengan 2021 ada. Laporan kami kan masuk, diterima, sudah disposisi ke Polres Jakarta Barat. Nah, tentu kan nanti polisi akan mengembangkan bukti tersebut. Yang pasti pada malam kami laporkan itu, unit Resmob ya langsung melakukan olah TKP, menemukan suaminya Riri Kasmita itu sendirian, dijaga oleh 2 orang di dalam sebuah rumah kontrakan itu. Di dalam rumah kontrakan itu cuman ada 1 penghuni. Terakhir kami follow up ke Polres Jakarta Barat, itu masih di ruang kanit. Jadi kami diminta datang hari Selasa waktu itu pada saat kami kunjungan, karena suatu hal, jadi mungkin besok baru kami akan mendatangi Polres Jakarta Barat. Pasal 333 ya, 333 itu perampasan kemerdekaan seseorang. Jadi setahun yang lalu klien kami mobilnya dipegang, jadi diambil ya. Nah, diambil, kemudian motor, ada uang tunai juga, ada handphone, ada laptop, bahkan tidak dibolehkan keluar. Bahkan suaminya sakit, untuk berobat saja itu tidak boleh keluar. Menurut kuasa hukum Riri, sebenarnya sudah diadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini sejak 1 tahun yang lalu. Pada momen itu, pihak keluarga Nirina sudah sepakat untuk memberikan waktu kepada Riri selama 4 tahun untuk mengembalikan semua kerugian yang mana disebut oleh pihak Riri tidak sampai 17 miliar rupiah, seperti yang diakui oleh Nirina. Lantas benarkah Nirina dan keluarga juga sudah menerima sejumlah uang dari Riri atas penjualan aset-aset yang diperkarakan itu? Ada sesuatu kekecewaan pasti ya, gitu. Cuman kan publik sudah menilai bahwa Riri seorang yang jahat lah saat ini, seorang yang jahat. Tetapi di balik cerita ini, 6 sertifikat itu Ibu Nirina tuh menerima uangnya. Kami periksa rekening koran tersangka ya. Jadi kami mendapatkan juga ada transfer sejumlah uang ya kepada Nirina Zubir, dan jumlahnya cukup besar. Kakaknya juga terima juga cukup banyak. Saya berkenalan dengan Riri Kasmita kurang lebih setahun yang lalu ya, karena terkait masalah ini juga gitu. Jadi awal mulanya saya ditelepon malam-malam sama Riri Kasmita menangis
minta bantu, dia butuh pengacara lah, gitu kan. Jadi oke, kebetulan waktu itu saya lagi di luar kota, sehingga saya bilang besok rekan saya hadir pagi-pagi langsung ke rumah. Gitu. Nah ternyata pas rekan saya hadir di situ sudah langsung ketemu tuh dengan Ibu Nirina, kurang lebih sekitar bulan Oktober 2020. LP itu kan kami lihat bulan Maret. Jadi kakaknya Nirina Zubir melaporkan Riri kan beserta suami dan notaris ke Polda Metro Jaya. Jadi selama setahun ini kan klien kami berusaha untuk membayar. Sudah banyak lah uangnya masuk setelah kami mediasi ya. Kami mediasi waktu itu kurang lebih bulan Oktober. Kami mediasi kesanggupan Riri untuk membayar dalam waktu 4 tahun, beri waktu 4 tahun. Dia akan kembalikan semua sertifikat kepada namanya kembali. Akan tetapi ujungnya kan dilaporkan juga. Ini udah berjalan 1 tahun, 17 miliar. Kami nggak tahu dari mana Ibu Nirina menghitung 17 miliar. Dan bagaimanakah kisah perjuangan Nirina serta keluarganya dalam mengungkap kebenaran yang ada? Benarkah alasan almarhumah ibunda mempekerjakan Riri lantaran ia merasa ditelantarkan oleh anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Air mata Nirina Zubir kerap kali pecah saat menceritakan kebaikan sang bunda yang disalahgunakan oleh Riri dan keempat tersangka lainnya. Terlebih, di tengah berjalannya kasus tersebut, Nirina pun harus membagi waktunya untuk mengurus suami dan ayahandanya yang tengah dirawat karena sakit. Lewat unggahan demi unggahan di media sosial, Nirina kerap membagikan keluh kesahnya pasca menjadi korban kasus dugaan mafia tanah yang menimpa dirinya dan juga keluarganya. Salah satunya yang mengejutkan warganet belum lama ini, unggahan terkait curhat seseorang yang diduga turut menjadi korban Riri dan suami di kota lain. Lantas seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Riri terkait perihal kemungkinan ada korban lain selain Nirina dan keluarga? Ada yang udah boleh pulang. Yeay. Sehat-sehat suamiku. Amin. Tapi aku nggak nemenin dulu ya. Aku kerja dulu ya. Bye. Bye. Ini yang di belakang nih, cepet sembuh, hoi, dek. Meluk-meluk doang. Kami nggak tahu itu siapa ya. Jadi kami anggap mungkin ada orang yang memang dalam usaha, ada yang masih belum selesai utang piutang, ya itu wajar-wajar saja ya. Tapi saat ini belum ada laporan ke kami secara langsung. Bapak saya ya itu tadi, kenapa saya di sini tuh personal banget ya gitu. Bapak saya sekarang kondisinya sedang di rumah sakit. Beliau baru terkena stroke. Jadi kembali lagi ini jadi pribadi gitu buat kami sekeluarga tuh. Jadi kayak udahlah yuk kita selesaikan masalah ini. Bapak saya ya udah sekarang kita hanya menjalani apa yang sekarang sedang kami hadapi. Masalah ini kita hadapi, insya Allah kita selesaikan dan mudah-mudahan dipermudah. Saya juga sebenarnya dari awal tadinya nggak pengen gitu ya terlalu melibatkan bapak saya yang sudah 82 tahun gitu kan. Karena kami menghindari kondisi fisik atau kesehatan
yang menjadi mengganggu gitu. Tapi akhirnya kami sepintas kami tetap ceritakan. Bapak juga sudah menyerahkan, ya udah kalian jalankan, selesaikan. Tapi kami juga nggak bisa ngomong terlalu detail karena ya sudah terbukti. Akhirnya kemarin ada pikiran sedikit, akhirnya sekarang beliau lagi ada di rumah sakit gitu. Bertahun-tahun berusaha untuk mengungkap kebenaran, kini Nirina pun bisa sedikit bernafas lega lantaran kelima tersangka sudah ditahan. Ia pun masih terus mengupayakan untuk menuntut balik semua kerugian yang ia dan keluarga alami, termasuk pengembalian seluruh tanah kepada yang memang berhak. Salah satu petunjuk awal Nirina adalah catatan-catatan peninggalan almarhumah sang bunda. Salah satunya berisi catatan terkait hutang Riri selama masih bekerja di rumah mereka. Terlebih, Riri bahkan sampai tega untuk menggelapkan dan juga memasukkan surat aset-aset sang bunda. Lantas benarkah semasa hidupnya almarhumah Ibu Nirina merasa ditelantarkan oleh anak-anaknya hingga akhirnya mengangkat Riri sebagai anak angkat? Ini semua pokoknya terungkap tuh pada dasarnya setelah ibu saya meninggal. Katanya sudah diurusin tapi sudah bertahun-tahun kok belum itu. Terus kami juga melihat ada nota-nota yang ibu saya tuliskan gitu. Di situ terbukti bahwa kok ini belum selesai ya, surat mama, tanah mama gimana ya gitu segala macam. Dari situ akhirnya kami telusuri. Secara spesifik yang bisa jawab hanyalah ibunya dan Riri sendiri ya gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak mungkin menjawab itu. Ya, mungkin Bu Nirina pun nggak tahu peristiwa itu gitu ya. Karena hubungan ini udah terjalin lama ya gitu ya. Gitu. Tapi menurut keterangan dari Riri sendiri, karena ibu ini tinggal sendiri di rumah itu. Gitu. Karena rasa kasihan, ibu kos ya, ibu kos wajar lah ibu kos. Ibu kosnya sering main ke kosan, terjadilah hubungan baik gitu kan. Nah, karena orang tua kedua satu kultur ya dari Sumatera Barat, tentu mungkin ada cerita yang sama. Nah, disitulah munculnya hubungan baik. Tentu ada masalah sehingga kenapa seseorang tuh menitipkan surat berharga kepada orang lain, nah gitu. Nah, di surat kuasa yang kami pegang itu, ibu itu menyatakan bahwa Riri adalah anak angkat saya. Anak angkat, karena sesuai dengan pernyataan Ibu Nirina di media, ibu saya masih naik angkot kemana-mana, masih naik kereta, dan itu benar. Dan yang suka mengantarkan ibu itu ke stasiun Manggarai, kan dia ada rumah di daerah Bogor ya. Jadi itu sering diantar oleh suaminya Riri. Kami punya bukti bahwa ibu almarhum memberikan kuasa di kantor notaris. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.